Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Yara Ardita sebagai moderator dan anggota kelompok Raudatul Jannah, Olivia Hendri dan Ribi Yosi Karbila. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang bisnis internasional. Materi yang pertama yaitu definisi bisnis internasional. Bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi ini tidak hanya termasuk perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri, tetapi juga industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan antar negara yang satu dengan negara yang lain. Materi yang kedua, kegiatan yang dilakukan dalam bisnis internasional. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam bisnis internasional menurut Kartawinata 2014, yang pertama, kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor ini merupakan kunci transaksi ekonomi suatu negara. Apabila dalam neraca suatu negara ekspornya lebih tinggi daripada impor, maka negara itu termasuk golongan negara yang maju. Dan apabila impornya lebih tinggi daripada ekspor, maka negara itu dikatakan negara berkembang dan cenderung tergantung kepada negara lain. Yang kedua, kegiatan investasi. Investasi adalah sebuah kegiatan di mana perusahaan menanamkan modalnya. Investasi ini bisa dalam bentuk investasi langsung luar negeri, di mana perusahaan menginvestasikan modalnya dalam bentuk fisik di negara tujuan. Materi ketiga, pengaruh dari bisnis internasional. Yang pertama, pengaruh bisnis internasional terhadap budaya. Sehubungan dengan beragamnya budaya, sebuah perusahaan harus mempelajari budaya asing sebelum berkecimpung dalam bisnis internasional. Adapun menurut E.T. Hall, terdapat dua cara untuk menyesuaikan diri dari budaya itu. Yang pertama, menghabiskan seumur hidup di suatu negara tersebut dan menjalani suatu program pelatihan yang sangat canggih dan ekstensif yang mencakup karakteristik utama dari suatu budaya, termasuk budaya itu sendiri. B. Pengaruh bisnis internasional terhadap perekonomian. Adapun beberapa dampak positif bisnis internasional yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di Indonesia seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sumber devisa negara, meningkatkan kemakmuran negara, meningkatkan lapangan kerja, mempererat hubungan antar negara, menarik investor asing, bisnis internasional, kualitas produksi membaik bisnis internasional, transfer teknologi bisnis internasional. Yang keempat, materi keempat, hambatan dari bisnis internasional. Menurut jurnal dari CIT 2016, ada beberapa hambatan dari bisnis internasional, yaitu sebagai berikut. 1. Perbedaan sosial dan budaya. Yang kedua, perbedaan ekonomi. Yang ketiga, perbedaan hukum dan politik. Yang keempat, kuota adalah pembatasan jumlah produk jenis tertentu yang dapat diimpor ke dalam negeri. Yang kelima, embargo adalah instruksi pemerintah untuk melarang impor produk tertentu atau seluruh produk dari negara tertentu. Yang keenam, tarif adalah tingkat pajak yang dikenakan atas produk-produk impor. Yang ketujuh, subsidi adalah pembayaran pemerintah untuk membantu bisnis dalam negeri untuk bersaing dengan perusahaan asing. Yang kedelapan, peraturan kandungan lokal adalah peraturan yang menuntut bahwa produk yang dijual di negara tertentu paling tidak sebagian dibuat di negara tersebut. Yang kesembilan, proteksi adalah praktek melindungi bisnis dalam negeri dari persaingan bebas dengan membatasi produk tertentu masuk ke dalam negeri. Yang kesepuluh, kartel adalah asosiasi produsen yang bertujuan mengontrol penawaran dan harga produk yang diperdagangkan. Yang kesebelas, dumping adalah praktek penjualan suatu produk tertentu di luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari harga di negara asal. Beberapa kebijakan dari pemerintah dalam perdagangan internasional atau perdagangan bebas. Yang pertama, bea cukai, yang kedua pajak, yang ketiga tarif, yang keempat kuota, yang kelima penunjukan importir, yang keenam substitusi impor. Wild 2013. Materi yang kelima, unsur-unsur dalam bisnis internasional.
Unsur-unsur yang ada dalam bisnis internasional adalah: 1. Individu pelaksanaan bisnis itu sendiri atau yang bersangkutan. Yang kedua, semangat atau jiwa bisnis yang dimiliki pelaksana. Yang ketiga, organisasi atau kelembagaan yang mendukungnya. Yang keempat, kemampuan yang dimiliki antara lain sumber daya manusia atau SDM, sumber daya alam atau SDA, dan kemampuan manajerial. Yang kelima, lingkungan yang berperan terdiri dari intern meliputi kekuatan, strength yang dimiliki, kelemahan, weakness, yang perlu penanggulan dari kekuatan yang kita miliki. Yang kedua, ada ekstrem meliputi peluang atau opportunity, tantangan atau threat. Adapun unsur-unsur kebudayaan menurut jurnal dari Ariana adalah teknologi, ekonomi, keluarga, dan kekuatan publik. Materi ke-6. Dampak positif dan negatif perdagangan internasional yang ada di dalam bisnis internasional. Yang pertama, dampak positif perdagangan internasional mempunyai dampak positif seperti: yang pertama, mendorong ekonomi, adanya pemerataan pendapatan dan stabilitas ekonomi nasional di negara. Yang kedua, dapat menambah adanya devisa negara dan mendorong adanya kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang ketiga, akan menjadi negara tersebut dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Adapun dampak negatif dari bisnis internasional yaitu sebagai berikut: meningkatkan ketimbangan pendapatan di berbagai negara di dunia, meningkatkan ketimbangan pendapatan per kapita antara negara maju dan berkembang di dunia, mengurangi tingkat keamanan pekerja, meningkatkan instabilitas dan sensitivitas ekonomi terhadap berbagai fenomena, membuat mekanisme penyesuaian ekonomi menjadi tidak efektif, mendorong kerusakan lingkungan di tingkat dunia. Yang terakhir, yang ketujuh, tahapan memasuki bisnis internasional. Yang pertama, ekspor insidental atau incidental export. Dalam angka untuk masuk ke dalam dunia bisnis internasional, suatu perusahaan pada umumnya memulai dari suatu keterlibatan yang paling awal, yaitu dengan melakukan ekspor incidental. Yang kedua, ekspor aktif atau aktif ekspor. Tahap ini, perusahaan negeri sendiri mulai aktif untuk melaksanakan manajemen atas transaksi itu. Yang ketiga, penjualan lisensi atau licensing. Tahap ini, negara pendatang menjual lisensi atau merek dari produknya kepada negara penerima. Yang terakhir, franchising terhadap berikutnya merupakan tahapan yang lebih aktif lagi, yaitu perusahaan di suatu negara menjual tidak hanya lisensi atau merek dagangnya saja, akan tetapi lengkap dengan segala atributnya, termasuk peralatan, proses produksi, resep-resep campuran proses produksinya, dan lainnya. Bentuk franchise yang pada saat ini populer di negara kita dan juga di negara lain antara lain manajemen sistem yang sudah teruji, memiliki nama yang sudah terkenal dan populer, dan performance record yang sudah mempan atau alat penilaian. Sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.